Oke, kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Di video sebelumnya ya Kak, saya berbicara tentang, saya membahas ya tentang Suzuki Address 110 Fi yang saya miliki. Yang saya bilang, saya sepertinya sudah 2 tahun nggak ganti oli ini, padahal saya pakai untuk kendaraan tempur saya, untuk setiap hari. Nah, akhirnya saya membeli, akhirnya harusnya saya lakukan dari dulu, membeli oli untuk motor tersebut. Nah, saya tidak membeli. Nah, untuk sebelumnya kita bahas dulu oli apa sih yang akan saya pakai. Saya biasa memakai kendaraan saya itu oli dari Pertamina, Kak. Nah, untuk Mercy saya pakai Astron. Untuk motor saya seperti Pulsar, Bajaj Pulsar 200 NS ya, Bajaj Pulsar Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS, panjang banget tuh motor namanya. Itu saya pakai Pertamina Enduro ya, yang pakai racing. Suzuki Inazuma 250 juga saya pakai ini. Kalau untuk gearbox saya pakai Roret ya, Pertamina. Lalu untuk misalnya untuk Mercy, persenelnya karena mobil saya itu otomatis ya, ATF-nya saya pakai Pertamina juga. Apakah saya minded dengan Pertamina? Enggak, Kak. Saya dulu waktu masih kerja di bagian engineering ya, di industri ya, di pabrik gitu. Saya pernah mendapat pelatihan oli, Kak. Saya pernah mendapatkan pelatihan oli. Di situ dibahas, oli itu yang diutamakan adalah satu, selain SAE, dua, yang terpenting adalah oli itu dipakai sesuai dengan kondisi dari negara tersebut. Jadi kalau oli yang biasa dipakai di Indonesia belum tentu cocok dipakai di Amerika atau di Eropa. Jadi itu oli harus sesuai dengan kondisi iklim negara tersebut. Nah, karena kita punya namanya Pertamina, perusahaan tambang minyak negara yang memproduksi oli, saya yakin oli ini dibuat sesuai dengan kondisi negara Indonesia, iklim Indonesia yang panas. Oke. Di sini saya punya buku petunjuk Suzuki Address dan saya punya ini, Kak, apa namanya? Kwitansi ternyata terakhir, Kak, kalau Kakak lihat ya nih ya, nih. Dilihat nih ya. Tanggal servis itu tanggal 25 bulan 8 tahun 2018. Sekarang 2022. 18, 19, 20, 21, 22. Ternyata 4 tahun, Kak. Ini habis 525, saya ganti banyak banget dulu itu. Ini. Ganti banyak sekali nih, rem depan, packing. Oh, ini ada bearing gear Thunder nih, saya ini beli untuk Thunder saya servis di rumah. Bayar 500, sisa 25.000, kekurangan 25.000 saya bayar di sini. Ini ada oli. Olinya itu pakai SGO 0,8 liter, 35.000. Jadi tahun 2018 ternyata pemakaian. Ternyata apa namanya penggantiannya. Sedangkan saya baca di sini oli yang digunakan, tapi saya lihat dulu halaman 3 ya. Halaman 3. Oli yang digunakan itu adalah, ini di mana ini? Informasi untuk konsumen. Sebentar ya, Kak ya. Ini oli yang dianjurkan adalah SAE-nya 10W40, API-nya SG atau lebih tinggi, JASO-nya MB ya. Sini API itu American Petroleum Institute, JASO Japanese Automobile Standard Organization. Nah, saya obok-obok di website ya, Kak ya. Oli Pertamina itu untuk Matic hanya mengeluarkan 10W30. Jatuhnya lupa saya. Lalu ada satu lagi namanya, ada tulisan GG-nya itu 20W40 untuk Matic yang tua. Seperti itu. Saya sudah terbiasa beli online. Saya beli 2, satunya buat pergantian selanjutnya ketika saya ingat ya.
Gila nih, ternyata motor ini 25/8 2018 nih, dilihat nih. Ini ya, 25/8 2018. 25/8 2018 nih yang satunya ini. Nah, ini 11 10 17. Astagfirullahaladzim. Segitunya ya saya yang menyiksa motor itu ya. Saya pakai Pertamina Enduro Synthetic Force Matic S. Ya, Matic S ya, 10W30, api servis SL, jasonya MB. Nah, yang agak kurang tuh ininya nih, SI-nya ya. Yang dianjurkan tuh kan 10W40. Saya pakai 10W30 kan, dan tidak ada 10W40. Adanya 20W40, itu untuk Matic G, Matic G. 0,8 liter. Jos deh, sesuai dengan rekomendasinya. Suzuki menyarankan menggunakan oli mesin standar sesuai standar Suzuki. Berapa liter sih dia? Jaso. Ini ada keterangannya. Sip deh ya, sip. Oke Kak, jadi saya punya bukti-bukti Kak, bahwa motor tersebut sudah lama nggak diganti olinya ya. Lalu saya itu membaca komen-komen, ada satu komen yang menyerang saya, menuduh saya membela Suzuki, menuduh saya mungkin ya mencari keuntungan dari sana, tapi sebetulnya enggak. Saya sama sekali tidak dapat endorse dari Suzuki dan juga tidak dapat endorse dari Pertamina. Video saya berisi tentang sharing knowledge Kak. Saya berbagi pengalaman saya. Kalau ada yang bertanya baik mana antara Suzuki dan Honda atau Address dan Beat ya, Suzuki Address dan Honda Beat, saya tidak bisa menjawab dengan benar pasti apapun itu. Karena apa? Karena saya tidak pernah memakai Honda Beat ya. Saya sedih Kak, kalau sharing knowledge saya dituduh sebagai apa ya? Ya itulah, membela sesuatu brand atau merek. Kalau saya membela suatu brand atau merek, saya tidak akan pernah bisa belajar Kak ya. Saya lebih senang belajar, mengeksplorasi, mengetahui apa sih kelemahan, apa sih kelebihan, apa sih kekurangan dari sebuah brand, dari sebuah produk, terutama motor. Begitu juga dengan yang lainnya. Makanan tuh saya teliti. Misalnya ke orang-orang tua seumur saya ya, di atas 40 ya, makanan apa sih yang cocok untuk saya supaya tidak kolesterol, supaya tidak asam urat, itu yang saya lakukan. Jadi mempelajari itu adalah hal yang sangat menyenangkan ya. Jadi tolong di komen nanti jangan deh menyerang saya tentang hal seperti itu, karena komen sebelumnya ada itu, wah bikin sebel deh kayaknya, ketara banget ini membela Suzuki. Wah, lalu ternyata ketika saya memprofiling orang tersebut ya, namanya WK lah inisialnya ya, BK apa WK itu ya. Yang pertama dia mengatakan, di video pertama dia mengatakan saudara tetangganya beli Suzuki Address rusak. Lalu di video kedua saya tentang Suzuki Address, ketahuan ini menuduh tidak jujur bla 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 bla. Untuk apa saya di video saya mengatakan ketidakjujuran tersebut? Ya. Lalu dia berkata berikutnya, membalas komen saya seperti ini. Seingat saya dia ngomong gini, saya tahu nggak, saya juga pernah punya Suzuki Address. Nah ini di sini konsistensi dari pembicaraan dia tidak tepat. Ini memprofiling loh Kak. Kalau diperuncing bisa dapat semuanya tentang data-datanya ya. Dia baru dibentuk bulan Desember 2021, jadi saya rasa sih bukan manusia itu kayaknya. Oke lah, kita langsung ke motornya ya. Alhamdulillah bulan puasa gini mau bikin video diturunin hujan dikit. Jadi seger udaranya. Iya, mendung. Oke, ini Suzuki Address saya Kak. Ya maaf ya keadaannya corok ya. Ini sebetulnya sudah saya cuci kemarin karena dipakai harian lewat, kalau sudah ada yang nonton Kawasaki W175 TR saya Kak,
trek jalan yang saya lalui tiap hari ya. Di situ lihat banget bagaimana jeleknya jalan tersebut, banyak sekali lubang-lubang dan air yang tergenang. Jadi ya kalau sudah dicuci sehari dilewati jalan itu ya kotor lagi. Oke, kita ganti oli Kak. Saya tuh belum pernah ganti oli ini. Dulu ya saya taruh di bengkel. Oke, lubangnya di mana ya? Pembuangan oli pasti di bawah deh. Oke, ngolong dulu sebentar. Oke, di sini pasti ada daerah sini. Di bawah sini lalu ini oh iya, ini di sini. Ini 650 ml. Tadi itu 0,8, berarti yang kepake 650. Kalau ininya di sini. Oh, ini dia Kak. Iya. Oke, saya kerjakan dulu ya Kak ya. Nih, saya kerjakan dulu, saya copot dulu. Kita lihat rupanya oli yang ternyata 4 tahun nggak diganti. Ya, saya tidak hoax Kak, memang begini keadaannya. Oke, saya taruh kamera di sini ya Kak ya. Kita sorot mesinnya supaya terlihat oli yang keluar. Jadi saya nggak dituduh merekayasa atau tuduhan yang tidak-tidak. Hitam sekali. Jangan ditiru. Tapi ini hitamnya hitam anu sih. Ini memang sudah dasarnya hitam. Ini kelihatan. Coba lihat. Iya, hitam sekali. Tisu. Kelihatannya. Jangan ditiru Kak. Motor harusnya diservis beneran. Jangan ditiru seperti saya. Namanya menyiksa ini. Mana banget tuh suara burung. Taruh sini aja lah. Oke, kita bongkar. Wih. Dilihat Kak dari dekat. Olinya hitam sekali. Tuh. Jangan ditiru ya Kak ya, jangan ditiru. Olinya itu memang berubah ya, hitam banget ini. Tapi gram-gram itu nggak ada, nggak kerasa. Gram tahu ya, baret-baret besi gitu. Nggak kerasa apa-apa. Oke deh, kita isi ya. Saya tutup, pas itu diisi. Baut bawah udah saya tutup ya Kak ya, buat pembuangannya. Sekarang kita isi aja. Saya pakai kayak ginian Kak, buatan sendiri. Kalau rusak buat lagi. Nih, olinya pakai Pertamina Enduro. Ori nih. Sip. 600 ml ya Kak ya. Jadi 800 berarti sisa 200. Berarti ya ilmu perkiraan segini lah. Ilmu perkiraan. Bismillah. Beda jauh dengan yang keluar. Oke. Ya, sampai sini nih kira-kira. Mau kira-kira tuh tumpah dikit lagi. Sip.
Sisa oli untuk apa sih? Sisa oli ya untuk ngoliin yang lain aja. Apa itu, engsel pintu, kunci gitu. Oke. Usahakan ada tisu kak, supaya gram-gram dari besi-besi, kelap atau kotoran-kotoran dari pasir-pasir itu nggak masuk ke dalam. Sip lah. Ternyata 4 tahun nggak saya ganti. Sip. Kita starter ya kak ya. Iya, begini kak, ada yang luput. 4 tahun nggak diganti oli, sudah kelihatan ya dari kwitansinya ya. Harusnya saya ganti filter, oli filter juga, lupa. Udahlah, di nextnya aja. Saya juga mau bikin project untuk motor ini seperti permintaan istri saya. Cakram depannya sering ngancing, mau saya ganti pakai Nissin Samurai, sama mau saya refreshkan body-bodinya. 5 tahun saya siksa motor ini. Saya berkata dengan jujur ya, saya nggak ada endorse dari siapapun. Ini motor pribadi saya nggak niat untuk jual beli motor, saya bukan pedagang ya, beli motor untuk dijual. Kakak kalau lihat video-video saya sebelumnya, motor-motor saya simpan, saya rawat dengan baik, dari yang usianya tua sampai yang terbaru Kawasaki W175TR tersebut. Ditonton kak video-videonya kak, bagaimana saya mengetes Kawasaki W175TR. Karena kalau ngetes motor sendiri itu enak kak, seperti itu. Oke ya kak ya, terima kasih sudah kak. Oke ya kak ya, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, susah, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.